Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zora Dharma, mahasiswa S1 Farmasi Universitas Muhammad Natsir. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Keyarsian dan Pemikiran Muhammad Natsir. Karena semata-mata rahmat Allah itulah hati-hati bisa berbekas melahirkan gerak nyata, seperti merajut sehelai benang menjadi kain sutra atau menganyam mendong menjadi tikar. Tujuan terutama yang akan diraih dalam setiap program dakwah adalah mempersatukan jamaah melalui penetapan ukhuwah dengan lalu menumbuhkan rasa pemilikan, love of belong. Upaya menanamkan tanggung jawab serta keterlibatan yang terikat erat pada masing-masing kegiatan dakwah yang sedang berjalan. Beberapa kali masa dan zaman boleh berganti. Semua perubahan dan pergantian masa akan menampilkan pengalaman berharga yang sangat mahal. Bila setiap pengalaman dapat dipetik sebagai pelajaran bermutu, tentu akan menumbuhkan semangat. Rasa berpantang putus asa, bertawakal dalam melakukan kewajiban sepenuh hati, dengan tekad tidak berhenti sebelum sampai yang ditujukan kepada keridhaan Allah jua. Muhammad Natsir, tahun 1967. Baiklah, topik yang ingin saya sampaikan adalah Yarsi Sumbar dalam dakwah Bilhal di Sumatera Barat. Keyarsian tumbuh dari 4 program, yaitu yang pertama, menggali potensi umat, menghidupkan ruhis, menggerakkan dakwah, dan bangun negeri. 4 program inilah yang mengawali sejarah berdirinya dan berkembangnya Yarsi hingga hari ini. Modal pendirian Yarsi yaitu kejiwaan yang kokoh, yang terdiri dari kerjakan mana yang bisa, mulai dengan apa yang ada sudah cukup untuk memulai. 3 kekuatan yang menjadi semboyan hingga hari ini adalah semangat, cerdas, dan ikhlas. Semangat untuk mengerjakan mana yang bisa, cerdas karena mampu memulai dengan apa yang ada, ikhlas karena yakin mana yang sudah ada sudah cukup untuk memulai. Tagline ini bahkan menjadi tagline masyarakat Sumatera Barat. Kita perlu mengetahui sejarah berdirinya Yarsi dan perkembangannya. Sejarah berdirinya Yarsi dimulai pada tahun 1967 bulan Februari. Bapak Muhammad Natsir bersama dengan para ulama dan para zuama bertempat di Masjid Al-Munawaroh, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan beliau diangkat menjadi Ketua Dewan Dakwah yang dijabat hingga akhir hayat. Pada tahun 1967 itu pula, Bapak Muhammad Natsir menjabat sebagai Vice President World Muslim Congress. Selama bulan Juni hingga bulan Juli 1968, Bapak Muhammad Natsir berkunjung ke Ranah Minang yang disambut oleh seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat. Bapak Muhammad Natsir datang berdasarkan undangan Gubernur Harun Zain dan Wali Kota Padang Bapak Kolonel Akhirul Yahya. Beliau berkeliling di seluruh daerah Sumatera Barat sesuai dengan program Pak Gubernur Harun Zain, yaitu mengangkat kembali harga diri masyarakat Sumatera Barat. 3 pesan Bapak Muhammad Natsir: perhatikan kesehatan umat, dirikan rumah sakit Islam. Bila terlambat, maka orang lain yang akan memulainya. Yang kedua, pembangunan rumah sakit Islam adalah ibadah. Yang ketiga, gerakan memungsikan para ahli di bidangnya yang keislamannya tidak diragukan, sehingga menciptakan muslim yang sehat. Bapak Muhammad Natsir juga mengirim surat kecil kepada Buya Haji Mansur Daud Datuk Palimo Kayo. Langkah awal dibangun lembaga dakwah tujuannya mewujudkan usaha kesehatan dalam rangka dakwah Islamiyah di Sumatera Barat ini. Pada 1 Agustus 1968 malam, bertempat di rumah Bapak Muhammad Natsir, berlangsung pertemuan membicarakan pengembangan rumah sakit Islam di Bukit Tinggi, dipimpin oleh Bapak Muhammad Natsir. Hadir antara lain Dr. Halim, Dr. Asri Rasad, Dr. Hasni Sahim,
Dr. Jurnalis Udin, dan lain-lain. Dari pemuka Kurai Bukit Tinggi, hadir Engku Datuk Asrul Samsudin. Pada Oktober 1969, Balai Kesehatan Ibnu Sina, cikal bakal Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, pertama kali memakai rumah Dr. Muhammad Yusuf dan rumah keluarga Dr. Muhammad Jamil, yakni Sitawasi Dingin di Bukit Tinggi, yang diresmikan oleh Proklamator Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Bapak Muhammad Hatta berpesan, yang pertama, saya harap agar pengertian mendirikan rumah sakit Islam ini berkembang di mana-mana. Kewajiban kita sebagai umat Islam adalah memelihara manusia. Oleh karena itu, kalau ada suatu usaha yang dibuka untuk membantu kesehatan masyarakat, wajib kita menolongnya. Yang kedua, beliau mengharapkan benar dari rakyat Sumatera Barat. Sejak mulai berdirinya Balai Kesehatan ini, agar mengambil sebagai tugas untuk memeliharanya dan membinanya supaya tidak hanya berkembang di Bukit Tinggi saja, melainkan juga di tempat-tempat lain. Titik tolak kita membangun Yarsi Sumbar untuk menunaikan kewajiban fardu kifayah Muslim, guna mencapai kehidupan umat yang sehat jasmani, rohani, dan kehidupan sosialnya sesuai dengan tuntutan agama. Yarsi ini merupakan salah satu dari proyek dakwah binaan umat. Yarsi Sumbar tidak bekerja secara eksklusif, menyendiri, tapi Yarsi berkhidmat tanpa diskriminasi. Yarsi Sumatera Barat serta Rumah Sakit Islam Ibnu Sina dan Universitas Muhammad Natsir dikembangkan sebagai satu. Balai Kesehatan ini disambut oleh seluruh lapisan masyarakat dari desa-desa hingga ke kota, oleh pegawai sampai petani, dari ulama dan pejabat hingga pedagang atau perantau. Seluruh pihak membuka puro atau persediaan infak harta dengan ikhlas untuk berdirinya Balai Kesehatan Islam di Bukit Tinggi. Sampai sekarang telah menyebar ke Padang Panjang, Payakumbuh, Pasaman Barat, Simpang 4, dan Panti dalam waktu yang sangat pendek, hanya berjarak 3 tahun setelah peresmian. Dalam menjalankan misinya dengan efektif, Yarsi Sumbar mengadakan pembinaan ke dalam secara kontinu, meningkatkan keterampilan tenaga-tenaga pelaksana di bidang teknis, medis, manajemen, komunikasi dengan para pihak dan masyarakat. Bapak Muhammad Natsir menasihatkan, gubahlah dunia dengan amalmu. Programnya, hidupkan dakwah, bangun negeri. Gerakan umat yaitu membina kesejahteraan bersama, menggerakkan nagari-nagari dalam pengembangan ekonomi sesungguhnya, menggerakkan kreativitas, mendirikan lembaga pendidikan, dan mengadakan lembaga wakaf. Hidupkan lembaga puro, yaitu kebiasaan menabung dan berhemat. Hidupkan kebiasaan berinfak dan berzakat sebagai pelaksanaan syariat Islam. Himpun dana dari umat untuk dikembalikan kepada umat yang lemah. Yarsi Sumbar melakukan usaha pembinaan ke dalam melalui pembinaan Ruhul Islam pada setiap unsur yang terlibat dalam sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina dan pendidikan di lingkungan Yarsi Sumatera Barat. Perlu dikembangkan pembinaan baik secara kurikuler dalam pendidikan formal maupun dalam bentuk pendidikan non-formal. Pendidikan menuju tujuan agar dicapai dokter muslim, paramedik muslim, dan karyawan muslim pada seluruh eselon dan bidang kepegawaian, dan hendaklah diartikan sebagai seseorang yang punya ilmu dan keterampilannya sesuai dengan akidah Islam. Yayasan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Sumatera Barat adalah yayasan milik umat. Yarsi bukan milik pribadi, bukan milik individu, bukan milik kelompok, tetapi adalah milik umat. Sehingga semua aset yang dimiliki Yarsi adalah untuk umat nantinya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.